apakah itu yang dimaksud dengan dry eye atau ada keluhan-keluhan lain yang mungkin tanpa kita sadari ada dan itu adalah penyebabnya dry eye. Kenapa sih kita juga di JSC ini pengen meningkatkan awareness terhadap dry eye karena memang masih banyak juga khususnya mungkin bagi orang yang mungkin dry eye-nya masih ringan atau belum ngalamin ya, kayaknya denger dry eye, mata kering, ya Hmm. udah sih mata kering kayak kulit kering aja tinggal pakai lotion kan dari Oke. perempuan yang juga kalau pakai make up tuh bisa nggak sih bikin mata kering? Nah ternyata juga ya dia juga jadi satu resiko. Nah, Halo sahabat JC, balik lagi sama saya Arnita di JC Podcast. Teman-teman, hari ini kita kedatangan dokter dry eye yang canggih banget. Beliau menuntut ilmu mengenai dry eye sampai ke Jepang, Perancis, dan juga ke Inggris. Yuk kita sapa bareng-bareng. Hai Dokter Nina. halo, hai Arnita, hai semuanya, apa kabar nih? Hai dok, gimana dok? Di Inggris sudah nonton klub bola apa aja? Waduh, jujur sih nggak ngikutin sama sekali, Gak jadi sempet ya aduh, belajar. waduh. Iya Dokter Nino sebelumnya udah pernah podcast ya Udah, mengenai betul. dry eye. Mungkin Heeh. nanti kalau mau denger lagi teman-teman bisa nonton ya videonya di sini, itu mungkin lebih detail mengenai dry eye. Nah yang kali ini kita mau ngobrol mengenai dry eye awareness month ya Dokter Bener, Nina. betul banget. Jadi ini seru banget teman-teman karena pertama kali di Asia ya JS ini kita ikut berkontribusi lah dalam dry eye awareness month ini. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin awareness ya Dokter Rina, ini kan berarti kita ngomongin soal isu yang belum terlalu famous di masyarakat dan kita pengen masyarakat tahu nih karena ini isu yang sangat penting. Jadi dok boleh nggak dijelasin ke kita sebenarnya what is it about dry eye yang bikin sampai dibuat bulannya ditetapkan oleh organisasi global bahwa harus ada awareness-nya di masyarakat. Ini sebenarnya ceritanya gimana sih dok? Boleh nggak dok di-share? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat historinya ya, jadi memang dry eye itu bukan penyakit mata yang baru. Mm-mm. Dry eye itu sebenarnya udah ada sejak lama, mungkin dari tahun 1990-an juga udah mulai dieksplor nih sama Mm-mm. kita di dunia medis ya untuk dokter mata gitu. Tapi memang dulunya itu mata kering itu masih dianggap hanya sebagai suatu kondisi yang simple, sederhana, yang mungkin cuman bisa bukan suatu penyakit lah istilahnya gitu ya. Nah, tapi memang makin ke sini mulai masuk ke tahun 2000, 2007 dan makin ke sini itu kelihatannya memang satu prevalensinya tuh tambah meningkat. Hmm. Terus kedua juga mulai kan ilmu pengetahuan juga berkembang ya. Jadi ternyata udah mulai kita ketahui juga nih bahwa mata kering itu ternyata bukan as simple as air matanya kurang gitu. Jadi ternyata dari situ prevalensinya mulai meningkat, terus juga ternyata penyakitnya itu juga berkembang secara definisinya dan sebagainya gitu. Jadi dari situlah mulai kita membangun itu suatu awareness supaya masyarakat ya, kalau kita bicara secara global dulu lah Mm-mm. gitu. Supaya masyarakat secara global tuh tahu bahwa ternyata dry eye itu bukan suatu penyakit yang biasa, it Mm-mm. can be treated gitu. Lalu dan jangan disepelekan gitu. Jadi sebenarnya tujuan dari Dry Eye Awareness Month itu adalah inisiasinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih istilahnya secara luas ya, itu seperti apa istilahnya bukan celebration ya, maksudnya kayak yang sudah ada di dunia itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini nih, sebenarnya pertama kali Dry Awareness Month itu istilahnya di-initiate oleh organisasi global yang namanya TVOS atau Tear Film Ocular Society. Itu base-nya adalah di Amerika Serikat. Nah, mereka yang sebenarnya menginisiasi pada bulan Juli. Nah, kalau di US sendiri itu jadi sebenarnya kalau kita lihat di bawah sini ini memang mostly adalah di Western ya, di US atau mungkin di Europe. Nah, memang sejujurnya di Asia itu belum ada sama sekali dan mungkin belum terlalu kedengeran. Nah, kita di sini di Rumah Sakit Mata dan Klinik JSC kita adalah yang pertama nih yang ingin mengangkat bahwa dry eye ini tuh penting untuk ya kita care, kita mulai peduli sama mata kita dan kita mulai beritahu ke masyarakat bahwa ini tuh sebenarnya bisa ditangani, bisa di-treat, you can get better, nggak berarti harus bergantung terus-terusan
dengan obat tetes mata seperti itu gitu sih. Jadi historinya adalah memang awalnya dari Amerika Serikat, dan kayaknya juga di Indonesia saya lihat juga sudah mulai banyak yang eh, peduli sama kesehatan matanya, khusus mata kering. Nah, jadi kita angkatlah, kita ikut juga lah bergabung, berpartisipasi secara global juga untuk Dry Eye Awareness Month di bulan Juli ini, gitu sih ceritanya. Oh, oke. Tapi berarti kalau tadi dokter Nina mention semuanya diawali dari yang di Western lah ya, di US gitu ya. Berarti di Asia sendiri pun belum ada awareness yang segitu tingginya mengenai dry eye ini ya dok ya. Karena kita pertama kali nih yang buat nih berkontribusi gitu betul. ya. Sebenarnya kalau bicara dalam hal, mungkin kalau bicara dalam hal medis, mungkin kalau dari dokter matanya sendiri atau eye center yang ada di Asia itu sudah banyak yang bergerak maju untuk penanganan dry eye, udah banyak. Tapi kalau dari sisi public awareness memang belum. Jadi kita mungkin lebih ke istilahnya kita bergeraknya mungkin kayak satu-satu gitu ya. Tapi untuk yang kita bergerak secara lebih masif untuk public awareness memang belum sih, baru ya we are trying to be, biar jadi yang pertama, dan kemudian ini bisa jadi sesuatu yang berkesinambungan gitu dengan adanya Dry Awareness Month ini gitu. Oke, ini keren banget sih dok. Kita punya inisiatif gitu untuk mengangkat isu ini gitu. Nah ini kalau kita mungkin boleh tarik ke awam nih yang belum pernah tahu sebenarnya kalau dry eye itu kayak gimana sih rasanya gitu, keluhannya, gejalanya seperti apa sih? Kalau aku mungkin ngerasain kalau dry eye mungkin kayaknya mata tuh nggak enak, kalau perlu kedip-kedip lebih banyak gitu ya, atau kayak agak gatel. Apakah itu yang dimaksud dengan dry eye atau ada keluhan-keluhan lain yang mungkin tanpa kita sadari ada dan itu adalah penyebabnya dry eye? Nah, jadi kalau emang bicara gejala-gejala dry eye ini, sebenarnya yang Arnita mention tuh udah jadi salah satunya. Jadi kalau misalnya matanya terasa nggak nyaman, terasa kayak perih atau kayak pedih gitu ya, atau terasa kering, tentunya itu memang bagian dari gejala mata kering. Tapi memang nggak semua, atau kadang-kadang ada gejala-gejala yang kelihatannya bisa kita sepelekan. Misalnya nih kayak matanya cepet capek, atau kayak kadang kayak burem, ntar kedip-kedip, terus kayak jelas lagi. Nah itu sebenarnya bisa jadi itu penanda kalau mata kita itu mulai kering tuh. Jadi dry eye itu nggak berarti kayak matanya harus kerasa kering, itu nggak kayak gitu. Jadi kalau matanya kerasa cepet lelah, terus kemudian penglihatannya juga kayak fluktuasi, harus kedip-kedip, ntar jelas lagi. Ntar kalau melek agak lama tuh kayak ngeblur, nah itu juga jadi tandanya. Terus selain itu juga berair. Nah jadi kalau misalnya mata kita berair, iya. Jadi emang kayak agak kontradiktif gitu ya. Jadi iya. Jadi kadang-kadang tuh kita bisa terpicu mata berair tuh kayak misalnya anggap nih kayak kita lagi kerja di komputer terus kita pelototin, pasti lama-lama mata pedes, terus berair. Terus orang mikir, kan berair ya, bukan kering dong berarti. Nah padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi karena tadi dengan seiring perkembangnya ilmu pengetahuan, mata kering tuh bukan lagi kalau mata kita nggak bisa ngeluarin air mata, tapi kalau emang ada gangguan di air matanya sehingga ya dia fungsinya terganggu, permukaan mata jadi terganggu, itu sebenarnya udah masuk ke dalam suatu kondisi dry eye gitu. Oke, nah berarti yang aku kepo lagi, penyebabnya berarti apa dok? Kalau dry eye, karena kan kalau kita bicara misalkan glaukoma udah yang dominan udah ada lah, misalkan karena genetik kalau glaukoma. Kalau retina mungkin diabetik retinopati karena lifestyle, karena diabetes. Terus kalau katarak ya emang takdirnya udah usia juga gitu misalnya. Jadi udah ada penyebab jelasnya. Nah dry eye ini penyebab dominannya apa dok? Faktor resikonya apa karena ada genetik atau memang karena ada hal nggak yang bikin kebiasaan simple yang mungkin kita nggak sadari tapi itu sebenarnya menyebabkan dry eye gitu dok? Nah ini pertanyaan susah karena jawabannya adalah banyak banget sebenarnya faktornya gitu. Jadi genetik ada, terus lifestyle ada juga, terus tadi takdir dalam arti usia ya, maksudnya karena faktor usia juga ada, faktor hormonal juga ada. Jadi memang terus terang dry eye itu kita nggak bisa kayak cuman hanya satu faktor aja gitu. Kita bilang cuman satu faktor aja tuh nggak bisa. Jadi memang ada banyak faktor-faktor yang berperan. Kalau hal-hal atau faktor-faktor yang mungkin kita nggak bisa modifikasi kan mungkin antara lain usia, terus mungkin
faktor hormonal, khususnya misalnya wanita, menopause itu juga bisa jadi pemicu dry eye. Itu mungkin kan kita nggak bisa modifikasi hal-hal itu ya. Nah, tapi kalau hal-hal yang sifatnya karena pengaruh lifestyle atau pengaruh environment itu juga ternyata ada. Dan itu yang menjadi penyebab kenapa sekarang dry eye itu prevalensinya meningkat. Karena sekarang kan kita eranya digital banget ya. Jadi apa-apa semua pasti pakai monitor lah, mau itu komputer, mau itu gadget, handphone, semua pokoknya pasti menggunakan monitor untuk digital work kita gitu. Nah, itu ternyata juga terbukti aktivitas kita yang tinggi dengan monitor itu juga beresiko terhadap percepatan air mata kita untuk mengering. Jadi emang secara otomatis lifestyle kita atau pekerjaan kita, aktivitas kita itu memang banyak yang memicu terjadinya dry eye gitu. Oke dok. Kita baca juga screen time di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding global secara average ya. Betul. 7 jam 42 menit per hari. Betul banget. Jadi memang itu juga agak ya disayangkan juga, tapi ya mungkin memang karena kebutuhan pekerjaan juga kan sekarang mungkin dalam hal sekolah juga ternyata nggak bisa lepas dari screen time juga ya. Jadi akhirnya memang banyak peningkatan. Nah ini screen time itu juga ya sangat erat kaitannya dengan resiko terhadap terjadinya dry eye. Karena dengan semakin lama kita menatap layar monitor itu akan memicu percepatan air mata kita tuh menguap dari permukaan mata gitu. Makanya pada akhirnya terjadi dry eye gitu. Tapi sebenarnya berarti hal-hal ini bisa dihindari nggak dok? Maksudnya ada bedanya nggak? Misalkan dari kecil nih, sekarang kita lihat anak kecil juga sering banget pegang gadget. Even mungkin bukan hal-hal yang kayak tadi dokter bilang buat edukasi atau buat pekerjaan, enggak kan? Buat pegang gadget, buat main game, buat nonton video. Apakah itu berpengaruh dok dengan meningkatnya dry eye juga? Misalnya dari kecil udah lihat HP mulu gitu. Kalau kita bicara soal anak kecil mungkin agak beda karena mereka punya mekanisme toleransi yang lebih besar ya. Tapi kalau misalnya kita bicara di adult gitu, di dewasa, memang ya dengan makin tingginya screen time pasti itu akan otomatis akan menjadi resiko matanya jadi kering. Nah tinggal apakah ada faktor-faktor lain yang kemudian, karena kan istilah gini, kok misalnya gue sama temen gue juga sama-sama kerja komputer, kok gue kering dia enggak sih, apa bedanya gitu kan. Itu kan artinya ada faktor-faktor lain tuh yang juga menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Nah itu juga ada faktor internal tuh, misalnya apakah memang dia sebenarnya kelenjar air matanya enggak begitu sehat dibandingkan dengan orang pada umumnya. Terus mungkin tadi apakah ada faktor genetik, faktor penyakit-penyakit lain, misalnya kayak orang yang cenderung alergi, itu bisa tuh, jadi dia cenderung memang punya bawaan matanya akan cenderung lebih gampang kering. Atau mungkin memang ternyata kita nih pengguna lensa kontak gitu. Sebenarnya lensa kontak juga menjadi resiko, bukan berarti pasti kering, tapi menjadi resiko gitu. Jadi kalau misalnya pengguna lensa kontak, terus mungkin tambah lagi screen time-nya tinggi, ya otomatis pada akhirnya tentu jadi resikonya jadi lebih Semakin tinggi dibandingkan dengan misalnya yang tidak menggunakan gitu. Atau misalnya ada orang yang di ruang kerjanya itu AC-nya ekstrim dingin banget misalnya gitu, atau hembusan angin itu misalnya kencang, itu juga beresiko tuh terhadap percepatan air mata kita menguap dari permukaan mata gitu. Wah berarti kantor-kantor juga harus pikirin ini ya dok ya? Iya. Arahnya AC gitu ya, jangan sampai kena mata langsung, bener gak dong kayak? Iya, ya? jadi sebenarnya tuh soalnya emang kayak sekarang tuh lumayan banyak. Jadi kalau misalnya dulu kita pikir ya udah dry eye itu mungkin faktor penuaan gitu ya, jadi otomatis kayak kulit kita mengering, air mata juga mengering. Nah ternyata sekarang kok di usia muda karena itu tadi bener. Jadi karena faktor kita kerja juga komputer, ruangan AC terus, global warming nggak kuat kan, nggak pakai AC ya. Ya udah jadi harus pakai AC terus, kerja komputer terus. Ya udah ya pasti resikonya jadi lebih meningkat gitu. Oke. Satu lagi dok, aku pernah baca mengenai, kita tadi ngomong soal prevalensi yang lebih tinggi sekarang ini ya dok ya. Aku pernah baca juga di salah satu artikel, karena kita wanita nih, di wanita itu prevalensi atau angka kejadian untuk dry eye ini lebih tinggi dibanding di pria. Mungkin tadi dokter mention juga kita ada menopause, mungkin hormon dan sebagainya juga dok ya. Tapi ada artikel menarik juga, dia riset wanita yang menggunakan eye makeup. Iya, ini seru sih. Jadi dia menggunakan eye makeup itu prevalensinya
tinggi banget, Tinggi yang banget ya. mengalami dry eye disease tuh 71,6% gitu. 70% lebih ya. Iya, wah ini maksudnya kita kan pengen terlihat cantik juga nih matanya gitu. Heeh. Apakah ada hal yang sebenarnya bisa dihindari supaya kita tetap bisa pakai eye makeup tapi menghindari uh, dapat apa ya, itulah dry eye disease-nya itulah, Dok. Ini sebenarnya pertanyaan nih seru banget ya, soalnya beberapa waktu yang lalu pada saat kita juga lagi bicarakan tentang awareness month untuk dry eye ini ya, itu banyak banget loh pertanyaan dari perempuan yang juga kalau pakai make up tuh bisa nggak sih bikin mata kering? Nah ternyata juga ya dia juga jadi satu resiko. Nah, biasanya nggak berarti semua eye makeup itu akan membuat dry eye atau akan menjadi faktor memicu dry eye ya. Khususnya itu adalah penggunaan makeup yang posisinya menutupi kelenjar air mata. Jadi sebenarnya kalau kita nih mungkin kalau yang pria agak kurang kebayang nih, tapi kalau kita ngobrol nih untuk yang perempuan ya. Jadi kan ada tuh kita menggunakan eyeliner yang posisinya itu sangat dekat dengan bola mata kita, atau kalau bisa dibilang tuh yang letaknya di waterline. Nah, jadi tahu tuh begini. Iya, betul. Jadi posisi make up yang sangat dekat dengan permukaan mata, satu debris dari si make up itu atau kayak serpihannya gitu ya, pasti kan tetap adalah yang mungkin bisa mengkontaminasi permukaan mata dan mengkontaminasi air mata kita, itu satu. Terus yang kedua, kalau terlalu dekat ke permukaan mata, jadi apalagi kalau yang sifatnya itu posisinya di waterline kita itu sebenarnya banyak pori-pori kelenjar air mata, sama kayak di wajah kita banyak pori-pori kelenjar minyak. Nah itu istilahnya kalau pori-pori kulit kita ini ketutup terus kan jadi jerawatan ya, misalnya kayak gitu. Nah kalau pori-pori kelenjar air mata kita itu tertutup terus oleh make up yang posisinya di waterline itu tadi, nah akhirnya dia jadi clogging atau tersumbat juga gitu. Nah mungkin bentukannya tidak jadi kayak jerawat, tapi ya akhirnya karena air matanya terganggu produksinya, karena dia tersumbat gitu ya, akhirnya jadi gejala dry eye gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk penggunaan make up, agar kita bisa terhindar dari dry eye, mungkin kita bisa hindari posisinya yang terlalu dekat ke permukaan mata, dan hindari yang di waterline gitu. Jadi mungkin kalau untuk daily make up, mungkin nggak perlu yang sampai ke waterline. Mungkin untuk occasion tertentu aja yang misalnya benar-benar full make up, misalnya seperti itu. Jadi posisi kelenjar air mata kita tuh nggak tertutup terus-menerus gitu secara terus-terusan oleh si eye makeup itu gitu. Jadi makanya nah hal ini tuh terus terang belum banyak dibahas dan menurut saya belum banyak diketahui atau diedukasi ya. Jadi itulah penyebabnya kenapa wanita yang menggunakan eye makeup mungkin full, akhirnya prevalensi dry eye pada kondisi ini jadi lebih tinggi gitu, karena tadi air matanya terganggu, kelenjar yang memproduksi air matanya juga terganggu gitu. Wah menarik banget ya. Oke Dok, berarti kalau bisa hindari daily makeup itu di waterline untuk menghindari clogging kelenjar air mata tadi, Dok ya. Gitu. Kalau yang lain sih sebenarnya kayak misalnya maskara atau eyeliner gitu, yang eyeliner biasa, terus mungkin kayak eyeshadow, itu sebenarnya sih nggak masalah, asalkan tentu kita bersihin kan. Pasti kalau itu sih saya rasa sih semua orang udah tahu lah, kalau memang kita setiap hari pasti harus bersihin secara maksimal gitu. Tapi kalau untuk penggunaan itu sehari-hari sih nggak masalah, karena posisinya sebenarnya di luar dan jauh dari permukaan mata dan jauh dari kelenjar air mata gitu. Tipsnya ya teman-teman, ini penting ini. Untuk tetap badai tapi tidak terkena dry eye gitu ya, bener. Dan juga posisi di kantor harus diatur, jangan kena AC ya. Atau mau ke dokter Nina nggak apa-apa sih. Ya boleh. Oke. Nah tadi kita udah bicara mungkin tentang penyebabnya, Dok ya. Sekarang mungkin penanganannya apa sih, Dok? Kalau tadi kita bicara soal bisa clogging, kelenjar mata segala macam, ini apakah bisa ditangani, Dok, gitu? Penanganan dry eye di Indonesia gimana sih, Dok? Kalau penanganan dry eye di Indonesia sebenarnya sekarang juga udah banyak kemajuan ya. Jadi mungkin kalau boleh saya bilang, kalau kita lihat kayak 5 tahun lalu atau sebelum tahun 2017 gitu ya, kayaknya tuh mungkin masih sifatnya lebih ke ya udah kalau dry eye ya ditambahkan
moisturizer atau kayak lubricants gitu ya yang sifatnya tetes mata supaya lembab lagi gitu. Nah, tapi kayaknya dalam mungkin 5 tahun terakhir sudah banyak metode-metode untuk pengobatan, baik itu dari segi obat tetes mata yang bervariasi, terus yang sifatnya tidak hanya untuk mengurangi gejala tapi juga emang untuk sebagai treatment itu juga udah banyak. Terus juga yang bukan dengan obat juga sudah ada juga udah masuk, kayak misalnya kita di JSC nih kita ada device untuk treat mata kering yang berkaitan dengan kerusakan kelenjar air mata tadi tuh yang posisinya di kelopak mata. Itu juga kita sudah ada yang namanya intense pulse light. Nah, itu kita juga udah ada tuh dari tahun 2018 gitu. Jadi saya rasa sih pengobatan dry eye di Indonesia udah makin berkembang. Jadi kalau misalnya ada mungkin kita sendiri atau kerabat atau keluarga ada keluhan mata kering yang sebenarnya berat, itu bisa banget untuk berobat di Indonesia, ya di Indonesia aja gitu, di JSC misalnya seperti itu, karena kita sudah modalitas kita untuk pengobatan tuh udah banyak banget gitu. Harusnya bisa dengan diagnostik yang sudah canggih juga, terus dengan modalitas treatment yang banyak, harusnya kita bisa upayakan yang terbaik untuk para penderita dry eye ini di Indonesia gitu. Nah, tapi pesan saya sebenarnya kalau tadi Arnita nanya nih, sebenarnya treatmentnya gimana sih? Nah, saya juga pengen pesen bahwa sebenarnya dry eye itu juga satu penting banget tuh dicegah. Jadi kalau tadi tuh gimana caranya kita jangan sampai kena dulu deh. Ya tadi kalau bisa modify gimana kita jangan seharian banget mungkin kerja di komputer, atau kalau lagi istirahat dari komputer, mungkin udah tahu nih ya udah kita istirahatnya dari komputer, terus istirahatnya ngapain? Buka handphone, buka Instagram ya. Itu akan sama aja karena aja kan ya? iya gitu. Jadi mungkin istirahatnya tuh istilahnya nggak lagi dengan monitor ya gitu. Misalnya seperti itu. Itu salah satu cara mencegah. Terus modifikasi ya tadi kalau bisa mungkin AC-nya ya secukupnya, nggak perlu dingin banget tapi yang penting udah cukup cozy lah, udah nyaman lah gitu, tapi nggak perlu sampai dingin banget misalnya kayak gitu. Terus tadi untuk mengenai make up mungkin kita udah bicarain juga ya. Nah, kalau yang sifatnya treat, kalau tadi kan mencegah tuh. Kalau untuk yang sifatnya treat, antara lain adalah misalnya kita coba bikin habit yang bagus itu adalah doing warm compress. Jadi kompres hangat nih. Kalau misalnya kita udah bekerja seharian, sore, malam, mandi. Nah, habis mandi itu misalnya bisa kita lakukan juga kompres dengan air hangat, pakai handuk wajah yang kecil tuh boleh. Jadi kayak warm towel gitu, kita kompresin aja di mata selama 5 menit. Mungkin cuman kita lakukan 5 menit tapi rutin tiap malam gitu, itu udah helps supaya kelenjar air mata tuh tetap bisa bekerja maksimal. Jadi akhirnya ya mengurangi lah kita untuk resiko dry eye. Itu salah satunya self treatment yang bisa kita lakukan, baik untuk mencegah ataupun kalau misalnya udah mulai kerasa matanya capek, itu boleh tuh dilakukan yang kayak gitu sebagai awalnya deh untuk self treatment sendiri kita di rumah gitu. Oke, berarti tadi resikonya nggak tergantung ukuran monitor ya dok ya? Monitornya gede atau kayak HP sama aja dok, semuanya bisa. Betul, semuanya sama. Jadi yang ngaruh itu adalah intensitinya. Jadi makin kita intens itu mau kecil mau besar ya, semakin kita intens itu akan sama aja resikonya gitu. Oke, menarik dok. Sama berarti kompresnya pakai warm water ya, jangan pakai timun mulu ya. Ya sebenarnya yang benar adalah justru warm compress. Jangan dingin-dingin timun usah, terus ini. Iya, bukan dengan buah-buahan atau itu ya gitu. Oke. Satu lagi dok, aku kebayang kalau kita dry eye kemudian kayaknya mungkin dry eye bisa leads to mata merah juga ya. Nah biasanya kan orang awam ini akan beli aja obat-obatan yang ada di toko-toko gitu ya, toko-toko obat, kita tetesin and then hilang. Nah ini kalau kita lakukan ini berkepanjangan dok, apa yang menjadi resikonya dok? Nah sebenarnya ya dry eye ini juga satu yang pengen saya sampaikan itu, kenapa sih
kita juga di JEC ini pengen meningkatkan awareness terhadap dry eye karena memang masih banyak juga khususnya mungkin bagi orang yang mungkin dry eye-nya masih ringan atau belum ngalamin ya, kayaknya denger dry eye, mata kering, ya Hmm. udah sih mata kering kayak kulit kering aja tinggal pakai lotion misalnya gitu Mm-mm. ya. Tapi, justru sebenarnya nggak sederhana itu. Karena, satu kalau misalnya, dry eye itu kita biarkan, tentu tadi salah satunya tuh, ibarat kalau kulit kering nih, mungkin kalau awal-awal ya rasanya cuman kayak nggak enak aja ya rasanya kering, tapi kalau lama-lama dibiarin kulit jadi pecah-pecah, terus iritasi merah, bener kan? Nah Hmm. sama, mata juga gitu, kalau dibiarkan kering, permukaan mata itu bisa rusak dalam arti kayak ya kasar, pecah-pecah, bersisik itu bisa istilahnya ya kita karena bisa banget kita asosiasikan sama kulit kita sendiri gitu dan bisa lama-lama jadi merah gitu. Nah kalau udah merah, udah sampai luka, permukaan mata jadi kasar, terus terang itu pengobatan akan makin sulit. Jadi Hmm. makin dia dibiarin masuk ke dalam kondisi yang lebih berat, sudah mulai ada peradangan ditandai dengan merah, itu treatmentnya akan jauh lebih sulit, butuh mungkin obat lebih banyak dan butuh waktu lebih banyak gitu. Nanti, Hmm. pada akhirnya saya juga menemui beberapa kondisi di mana akhirnya jadinya agak, down pasiennya karena begitu mengetahui, "Jadi saya perlu pengobatan dry eye ini selama 6 bulan ya? Lama banget," gitu. Iya, karena kondisinya sudah terlanjur berat, jadi nggak bisa secepat itu kita kembalikan dia untuk kayak kulit kita kembalikan lembab lagi ya perlu waktu, sama mata juga seperti itu. Jadi kalau udah terlanjur berat, tentu akan perlu waktu, perlu pengobatan yang lebih, banyak lagi gitu effortnya gitu. Lalu kedua juga selain mungkin kalau nggak hanya mata merah atau nggak nyaman tadi gejala-gejala itu aja, nah kalau udah sampai merah, udah sampai luka, artinya permukaan kornea, permukaan mata kita itu kalau udah luka, dia tentu punya resiko untuk masuk kuman, jadi Hmm. infeksi. Nah kalau udah infeksi, terus infeksinya juga berat, nggak ditangani dengan maksimal, itu ya bisa sampai ke penurunan penglihatan yang sifatnya mungkin nggak bisa balik lagi gitu. Walaupun itu lebih jarang ya, karena kalau saya lihat sih kita kita udah jauh lebih aware kok. Kadang mata kita kalau udah sampai mulai sering merah atau nggak nyamannya tuh udah ganggu daily activity kita tuh pada umumnya udah berobat sih. Tapi kita perlu ingat Hmm. juga bahwa kalau dibiarin sampai parah ya bisa aja sampai infeksi yang sifatnya itu menyebabkan penglihatan kita menurun secara irreversible, bisa juga kayak gitu. Nah, Hmm. terus yang ketiga nih, ini satu yang mungkin juga nggak dirasain oleh orang-orang yang nggak ngalamin dry eye, yaitu seberapa mata kering itu kalau kita udah ngalamin, apalagi kondisi yang udah masuk ke mungkin udah mulai berat ya, itu seberapa itu bisa bikin kita tuh produktivitasnya tuh turun banget. Oh, oke. Jadi misalnya bayangin kita kerja 8 jam misalnya pakai komputer Mm-mm. gitu ya, terus mata ya misalnya di ruang AC juga segala macam, tapi terus mata kita nih baru 5 menit buka komputer terus rasanya tuh kayak pedes. Pedesnya tuh kayak kayak Hmm. lagi ngupas bawang tuh kan pedes banget ya. Hmm. Baru 5 menit matanya udah pedes, terus diistirahatin 5 menit, kerja lagi 5 menit, udah pedes lagi. Kapan selesainya Hmm. kerjanya gitu. Atau sama juga misalnya bawa kendaraan mobil. Pada saat lagi nyetir, kita kan perlu fokus. Nah, terus akhirnya karena mata keringnya itu, matanya jadi perih pada saat lagi mengendarai mobil. Itu kan juga akhirnya kita jadi kerja nggak bisa, mau pergi bawa kendaraan sendiri juga jadi nggak bisa gitu. Nah, bagi orang-orang yang ngalamin, ini saya udah beberapa kali juga melihat ini bisa sampai memicu benar-benar stressful bagi mereka dan bisa Hmm. sampai depresi gitu ya. Jadi eh, jadi memang mata kering ini bisa kaitannya tuh produktivitas kita turun, quality of life kita turun, kita nggak bisa enjoy buat mungkin kita sekedar em, untuk Buka HP beraktivitas, ya buka gitu HP ya. gitu, untuk misalnya buka HP untuk Hmm. apakah itu media sosial atau misalnya untuk komunikasi sama keluarga itu juga nggak enak banget gitu. Hanya karena mata kering yang jatuhnya udah mungkin udah mulai berat gitu, yang nggak tertangani dengan maksimal gitu. Jadi Hmm. emang mata kering itu kalau dibiarin sih memang bisa devastating dari segi matanya dan dari segi as a person juga karena bisa bikin melelahkan sekali gitu. Keluhannya itu bikin kita terhambat mau ngapa-ngapain gitu. Hmm. Oke. Tadi Dokter Nina mention sebenarnya
udah mulai aware kita ya kalau mata kita kenapa-napa kita akan cek segala macam. Mm-mm. Berarti sebenarnya awareness di masyarakat udah ada nih terkait kalau mata udah nggak enak datang gitu ya. Iya. Nah tapi yang kita pengen sebenarnya even sebelum itu terjadi bisa nggak cek dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya, ya benar sih. Pokoknya yang penting sekarang saya juga senang karena memang publik udah mulai kayak kalau something is wrong, matanya nggak enak itu mereka udah cari pengobatan lah atau kayak berobat ke dokter, ini mata saya kenapa gitu. Jadi kalaupun ada dry eye udah mulai bisa ketahuan sedini mungkin lah gitu. Jadi kita treatmentnya nggak perlu yang terlalu terlalu canggih atau gimana ya, misalnya seperti itu. Tapi bagaimana kita misalnya bisa di tahap awal, memang kalau bisa sih, kalau memang kita punya resiko, artinya kita kerjaannya cukup tinggi dengan komputer dan di ruang AC, mungkin kita bisa tentu satu regular check up untuk mata kita ya. Jadi mungkin setiap 1 tahun sekali kita tetap cek mata kita untuk tentu masalah penglihatan, apakah memang kita ada tadi masalah minus atau silinder dan sebagainya, tapi mungkin sekalian dilihat juga permukaan mata kita, air mata kita itu masih sehat atau enggak gitu. Itu bisa, tapi memang pemeriksaannya adalah dengan ya dicek di dokter spesialis mata sih, emang bisanya seperti itu. Gitu. Oke, mungkin sedikit story time kalau boleh Dok, karena kayaknya kita senang ditakut-takutin ya biar kita beneran cek sebelum terjadi apa-apa. Ada nggak Dok case di mana wah ternyata ini it's too late lah gitu, karena sangat dibiarkan sekian lama gitu. Padahal orangnya kayak kita juga misalkan kerja biasa segala macam. Ada nggak Dok cerita gitu? Mungkin bisa untuk teman-teman juga ketika relate, oh gue harus segera cek gitu. Iya, jadi kalau sebenarnya mungkin cukup banyak sih ya kalau yang saya temui sehari-hari, apalagi yang memang di JEC Kedoya yang pusatnya layanan dry eye ini, jadi memang kasusnya itu ada yang memang sudah berat gitu. Jadi kalau untuk ceritanya memang sebenarnya banyak juga nih yang masih usia produktif banget gitu. Jadi usia 30, usia 40 lagi istilahnya lagi golden periodnya banget nih. Iya, golden periodnya, tapi ada juga misalnya yang lawyer gitu ya, itu juga ada juga yang berobat karena mata keringnya, itu juga ada. Terus kemudian ada juga beberapa pasien saya itu yang ya unfortunately mereka harus give up kerja gitu. Iya, karena usia produktif Dok? Iya, artinya karena dia bisa bilang sendiri, setiap kali saya kerja itu mata saya nggak bisa diajak kompromi. Jadi dia juga maksudnya dia mau memaksakan kerja juga nggak bisa. Jadi nggak berarti dia completely nggak kerja sih. Artinya dia coba fokus di sambil treatment dulu. Nah habis itu setelah kondisinya lebih baik bisa tuh mulai berangsur-angsur. Tapi tentu dengan modifikasi ya. Jadi artinya mungkin durasinya tidak seintens yang dulu lagi seperti itu. Gitu. Terus ada juga kondisi di mana kornea matanya atau permukaan matanya itu karena mata keringnya udah berat, ada yang sampai memang lukanya itu permanen gitu. Jadi nggak bisa lagi pengobatan dengan tetes mata atau yang lain, perlu dengan alat bantu khusus, misalnya lensa kontak khusus supaya korneanya itu bisa tetap mempertahankan bentuk dan akhirnya bisa tetap mempertahankan penglihatannya agar tidak menurun, karena kan kornea itu kan jendela mata kita juga ya. Jadi kalau dia bentuknya nggak smooth lagi, tentu penglihatan juga akan terganggu. Nah, pada kondisi pasien yang dry eye-nya sudah berat ya bisa tuh korneanya jadi akhirnya dia ada bekas lukanya yang mengganggu penglihatannya sehingga memerlukan alat bantu khusus untuk mempertahankannya gitu. Pada kondisi seperti itu sih. Banyak sih sebenarnya cerita-ceritanya ya. Jadi ya itu sih intinya, pokoknya jangan dianggap sepele. Kalau memang sudah ada gejala, lebih baik istilahnya kayak gejalanya ringan terus pas ke dokter, oh ini masih ringan, tenang aja, itu lebih baik daripada kayak kita ngerasa matanya kayak biasa-biasa aja sih, artinya ya nggak enak lah gitu, tapi terus ternyata pas berobat, oh ini udah berat, kamu berarti mungkin harus pengobatannya perlu waktu yang lama nih, misalnya gitu kan, kayaknya akan mungkin bikin down juga ya kalau ternyata kondisi matanya itu perlu waktu pengobatan yang lama kan. Jadi lebih baik sih sesegera mungkin, pokoknya kalau udah mulai ada kerasa gejala
yang tadi udah kita omongin, lebih baik sih periksa gitu. Betul. Karena justru meningkatnya di usia yang produktif yang emang lagi terus-terusan lihat laptop, lihat komputer gitu ya. Dan Betul. siapa yang mengharapkan di pada usia itu kita down gitu Jadi kan ya. iya betul banget gitu. Oke dok, mungkin sekarang pertanyaan terakhir sih, sedikit iklan mungkin ya dok. Karena tadi dokter mention kan JC Kedoya ini sebagai center service dry eye. Nah apa sih dok sebenarnya yang membedakan mungkin pelayanan-pelayanan di JC ini dibandingkan mungkin di tempat-tempat lain lah yang ada di Indonesia? Ya jadi memang satu kita juga kita sebagai pionir ya. Jadi awalnya memang layanan dry eye di JEC ini itu mulai ada di tahun 2017 akhir. Itu juga pada waktu itu memang di Indonesia kayaknya juga baru mulai menanjak tuh awareness baik dari sisi medis. Mungkin kalau dari publiknya mungkin belum terlalu ya, tapi dari sisi medisnya juga udah mulai kita mulai menggiatkan nih awareness tentang dry eye. Nah, jadi kita di tahun 2017 akhir tuh kita yang mempionirkan adanya layanan dry eye di JEC untuk di Indonesia begitu. Nah, pembedanya adalah kita selain sebagai pionir kita juga tentunya equipment-nya dalam hal diagnostik. Jadi kita nggak sekedar dari gejala aja nih. Jadi kalau ada gejala mata kering terus berarti tandanya udah pasti mata kering, nggak seperti itu. Tapi kita ada diagnostik atau alat-alat pemeriksaan mulai dari yang konvensional yang dari dulu memang sudah standar dilakukan sampai dengan metode diagnostik yang dengan device khusus untuk scanning dari kelenjarnya yang tadi kita udah bahas tuh apa memang ada kerusakan atau tidak. Nah itu kita ada tuh di sini di JC. Terus kemudian juga dari segi treatment dari segi obat-obatan juga kita variasinya sangat banyak. Jadi nggak hanya yang sifatnya lubrikan, tapi juga ada yang sifatnya memang sebagai treatment, memang untuk pengobatan. Nah, terus juga kita juga dilengkapi dengan device untuk treatmentnya itu adalah yang tadi sempat saya mention juga tuh, intense pulse light therapy yang dia spesifik untuk menangani mata kering kaitannya dengan kerusakan pada kelenjar kelenjar air mata yang ada di kelopak mata kita. Nah, itu kita juga pionirnya sejak kalau untuk device IPL atau intense pulse light itu sejak tahun 2018. Nah, itu kalau dari sejak awal berdirinya layanan dry eye di JEC udah banyak banget yang kita treat. Apakah itu memang yang diindikasikan untuk IPL treatment, karena kan nggak semua juga ya, berarti karena harus ada indikasinya. Atau yang dengan pengobatan dengan tetes mata, atau dengan tadi mungkin dengan alat bantu lensa kontak khusus, dengan alat bantu untuk mencegah air mata agar tidak terlalu cepat kering, itu juga sudah banyak yang kita treat dan hasilnya juga cukup baik, tapi tentu akan kembali juga ke kondisi masing-masing. Semakin berat tadi, lagi-lagi semakin berat pasti kondisinya akan semakin sulit untuk di-treat, begitu. Ya, siap dok. Tapi dengan di JC diagnostiknya dan juga treatmentnya, opsi-opsi tindakannya lengkap, maka kalau ada keluhan datang ke sini, ya kita selalu ada solusinya lah ya. Betul, kita ada solusinya. Kita selalu ada opsinya untuk pasien kalau misalnya belum nyaman. Kita akan tingkatkan sampai itu maksimal dan tentu sambil juga perlu waktu juga. Artinya memang waktu juga punya peranan dalam proses treatment untuk dry eye gitu. Siap dokter. Nah yang terakhir sebenarnya tadi udah banyak banget sih tips and trick, pesan-pesan life hack juga kayaknya ada ya. Jangan pakai di waterline. Diingat terus. Mungkin untuk menutup podcast kita hari ini dari Dokter Rina, masih adakah pesan-pesan yang mungkin mau disampaikan ke masyarakat tentang Dry Eye Awareness Month ini terutama atau juga mengenai kesehatan mata secara umum? Silakan dok. Oke, jadi kita di bulan Juli ini kita sama-sama meningkatkan kepedulian kita sama kesehatan mata, satu. Dan kedua, terhadap kondisi yang disebut dengan penyakit mata kering atau dry eye. Jadi jika mungkin teman-teman semua merasakan gejala mata yang nggak nyaman atau perih atau mudah lelah atau yang tadi udah kita bahas sama-sama ya, itu jangan disepelekan, jangan tunggu sampai matanya jadi merah. Boleh tadi lakukan self treatment, modifikasi lifestyle atau activity yang mungkin jadi pemicunya. Tapi kalau memang sudah rasanya nggak bisa lagi
kita bantu dengan hal-hal tersebut, segera periksakan ke JEC, jadi bisa dapat treatment, bisa dapat penanganan yang maksimal sedini mungkin. Jangan tunggu sampai matanya kondisinya menjadi berat gitu. Jadi sama-sama kita sayangi kondisi mata kita gitu. Keren. Siap, thank you Dokter Nina buat udah hadir di podcast kali ini. Kita sampai ketemu lagi ya nanti di podcast selanjutnya mengenai dry eye atau mengenai kesehatan mata lainnya. Oke, Thank thank you, you. Teman-teman, tadi dengan Dokter Nina Srininur, spesialis mata, beliau berpraktik di JC Kedoya, JC Cinere, dan juga JC Tambora. Jadi kalau mau ketemu beliau, discuss mengenai konsul ya, mengenai dry eye, silakan buat appointment-nya ya. Ya, sekian podcast hari ini. Terima kasih sudah stay tune dari awal sampai akhir podcast. Ditunggu podcast-podcast JC selanjutnya yang tentunya menarik dan juga mengenai berbagai topik ya, kesehatan mata dan juga yang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Cheers!